Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hidup manusia hanya sementara. Apa yang perlu kita lakukan dalam hidup yang sementara ini? Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, bacaan kita ini saya ambil di dalam buku Mazmur 90 ayat 1 sehingga 12. Ini merupakan doa pujian Musa kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal abadi. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Dokter perubatan menyatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Sepulang dari hospital, pemuda itu segera mengubah tabiatnya. Dia menjadi ramah dan memaklumkan kelemahannya kepada bawahannya di pejabat. Pemuda itu rela bangun pagi demi menolong istri yang sibuk memasak sarapan dan menyiapkan anak-anak ke sekolah. Dia tidak lagi berteriak kepada anaknya yang lambat mengerjakan sesuatu. Kenyataan dokter ini telah membuat pemuda itu menghargai setiap kesempatan untuk meninggalkan kesan baik kepada orang lain. Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Pemazmur Musa memohon hikmat dari Tuhan supaya dirinya dimampukan untuk menghitung hari-hari pemberian Tuhan, bukan supaya hari-hari segera berlalu, namun supaya dia memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hidup. Dengan menyadari bahwa hidupnya hanya sementara, dia menjadikan Tuhan sebagai rumah baginya sehingga dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Debu dan rumput menjadi gambaran keadaan dirinya yang begitu lemah di hadapan Tuhan, Pencipta yang begitu perkasa. Musa juga meminta hikmat supaya dapat hidup dalam takut akan Tuhan, serta mengizinkan Tuhan menjadi pengendali hidupnya yang begitu terbatas dan penuh dosa. Hanya Tuhan yang dapat diharapkan sebagai tempat yang kekal. Pemazmur memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap kefanaan hidupnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pribadi, bagaimana dengan kita? Apa yang perlu kita terapkan sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali? Kita juga perlu memiliki kesadaran seperti Musa. Dengan menyadari kerapuhan hidup kita, demi menuju hikmat sejati, yaitu takut akan Tuhan. Nescaya kita dimampukan memandang segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, kita akan terus belajar menjalani hidup secara bijaksana dengan mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya atau untuk terus bekerja seakan-akan kita hidup selamanya dan beribadah seakan-akan kita akan mati besok. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Bila mana kita meminta pertolongan Dia akan memberikan kita kemampuan untuk terus setia dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami
semangat, kekuatan menghadapi hidup yang sementara ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.